Hai, lanjut lagi seri 7 hal tentang One Piece. Gue bakal share fakta-fakta tentang One Piece yang mungkin belum lo tahu. Kali ini gue bakal share fakta-fakta tentang salah satu tokoh terkuat sebelum time skip. Mungkin kalau tokoh ini muncul lagi di masa sekarang, jelas bakal jadi salah satu tokoh kuat di era ini. Tokoh antagonis utama di arc Skypiea, Enel. Sebelum lanjut lagi, subscribe dulu lah ya. Terima kasih. Sosok yang mengaku sebagai dewa dan menyebut dirinya God Enel. Langsung aja, 7 hal yang mungkin belum lo tahu tentang Enel. Yang pertama, Enel mempunyai tinggi badan 266 cm dan berumur 37 tahun sebelum time skip. Dan setelah time skip berarti 39 tahun. Tanggal lahir Enel adalah bulan Mei tanggal 6. Tanggal lahir ini disebutkan di One Piece Databook Blue Deep Characters World. Mungkin kenapa Mei tanggal 6 karena berasal dari nama buah iblisnya, yaitu Goro Goro no Mi. Go yang berarti 5 dan Ro yang berarti 6. Jadi deh bulan 5 tanggal 6. Enel ini nggak punya harga buronan, tapi disebutkan di SBS volume 43 kalau misal Enel punya harga buronan bakal berharga sebesar 500 juta berry. Itu posisinya sebelum time skip loh. Di masa itu punya harga buronan sebesar 500 juta jelas bukan orang sembarangan. Yang kedua, Enel adalah penduduk asli Birka, sebuah pulau langit yang berada di sebelah tenggara Skypiea. Sebutan penduduk Birka ini adalah Birkans. Layaknya penduduk yang hidup di langit, mereka mempunyai sayap yang ada di punggungnya. Tapi sayap para Birkans ini agak berbeda dari sayap penduduk langit pada umumnya. Sayap para Birkans ini cenderung lebih menghadap ke bawah dibanding yang lain. Nah, tapi Enel sendiri tidak mempunyai sayap ini. Malah ada lingkaran besar yang terdiri dari 4 shime daiko atau drum ala Jepang. Dan di setiap drumnya itu ada simbol tomoe. Bentuk drum melingkar ini mungkin memang disengaja untuk menyerupai Raijin, dewa petir yang ada dalam mitologi Jepang. Yang ketiga, sejauh ini Enel adalah satu-satunya tokoh antagonis utama yang enggak termasuk dalam golongan bajak laut ataupun angkatan laut. Enel juga adalah tokoh antagonis pertama yang menggunakan haki, lebih tepatnya Ken Bunshoku Haki. Walaupun pada saat itu istilah yang digunakan adalah mantra, bukan haki. Mungkin mirip dengan penggunaan istilah Ryuo untuk Bushoshoku Haki di Wano. Kalau Ken Bunshoku Haki disebut mantra di Skypiea. Yang keempat, Enel memakan buah iblis tipe Logia Goro Goro no Mi yang menjadikan si penggunanya dapat menciptakan, mengontrol, dan berubah menjadi petir. Disebutkan juga oleh Robin di chapter 274 kalau kekuatan buah iblis ini adalah salah satu kekuatan yang tak terkalahkan. Selain dapat mengubah dirinya menjadi petir layaknya buah iblis tipe Logia, Enel dapat menggunakan kekuatan petirnya itu untuk memicu jantungnya untuk kembali berdetak. Yang padahal pada waktu itu Enel bisa aja mati karena diserang oleh Viper menggunakan reject dial-nya di chapter 275. Walaupun reputasi kekuatan Goro Goro no Mi ini tidak terkalahkan, tetapi dia mempunyai musuh alami yaitu Luffy yang merupakan manusia karet. Petir nggak mempan sama karet. Salah satu bukti kalau orang-orang bergelar D disebut sebagai God's natural enemies. Untuk kasus ini, Enel juga mengakui dirinya sebagai God atau dewa. Yang kelima, kalau ngomongin buah iblis Logia, Enel ini adalah satu-satunya tokoh pemilik kekuatan buah iblis Logia yang nggak ada di perang Marineford. Tolong diingat ya, kalau waktu itu masih belum time skip. Orang-orang yang punya kekuatan buah iblis Logia sebelum time skip ada siapa aja? Smoker, ya kan? Ada di Marineford. Terus Crocodile, ada juga ikut rombongannya Luffy. Terus 3 Admiral, Aokiji, Kizaru, dan Akainu. Terus ada Marshal di Teach, ada juga di Marineford sama Ace. Kalau Karibo, Caesar Clown, sama Monet,
Iya, memang punya kekuatan buah iblis tipe Logia, tapi mereka baru muncul setelah time skip. Jadi, waktu sebelum time skip ada semua kan ya? Pengguna Logia kumpul semua di Marineford, kecuali Enel. Yang keenam, selain dengan kekuatan buah iblis Goro-Goro no Mi, Enel juga punya senjata berbentuk tongkat panjang yang terbuat dari emas. Tongkat ini bernama Nono Sama Bo. Dalam bahasa Jepang kuno atau bahasa untuk anak-anak, sebutan Nono itu berarti dewa atau Buddha. Disambung dengan kata sama. Kita tahulah ya, sebutan sama itu bukan hanya sebutan untuk seseorang yang derajatnya lebih tinggi dari kita, tapi juga sebutan untuk sesuatu yang bersifat ketuhanan. Jadi, nama Nono Sama Bo secara harafiah berarti tongkat dewa. Dikombinasikan dengan kekuatan petir Enel, tongkat ini bisa berubah menjadi trident. Yang ketujuh, Enel adalah salah satu karakter yang mempunyai cover story. Cover story-nya berlangsung dari chapter 428 sampai 474 yang berjudul Operasi Luar Angkasa Enel yang Hebat atau Eneru no Supeisu Daisakusen. Singkatnya, Enel sampai ke bulan menggunakan Maxim. Dia bertemu robot kecil yang disebut Automata dan bajak laut luar angkasa. Setelah beberapa kejadian, Enel akhirnya menemukan sebuah reruntuhan kuno dan mempelajari tentang sejarah nenek moyangnya. Dengan kekuatan petirnya, dia mengaktifkan sekaligus menghidupkan kembali para automata kuno dan menjadi pemimpin mereka di bulan. Oh iya, selama ini kita taunya si Enel ini kan pakai bandana kan, selalu pakai itu. Kira-kira kalau bandananya dilepas, bentuk rambutnya kayak gimana ya? Ternyata kayak gini bentuk rambutnya, agak keriting dia ya. Ini diperlihatkan Oda Sensei di SBS volume 38. Yap, itu tadi 7 hal yang mungkin belum lo tahu tentang Enel. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like dan juga share video ini ya. Jangan lupa juga subscribe. Sama gue juga punya Instagram, Belum Wibu. Tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video 7 hal tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.